Ya, pemirsa masih di Idea Succession Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung di telepon interaktif di 021 391 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749. Dan selanjutnya kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Audi untuk perdagangan pekan depan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa dari pertambangan batubara ternyata ITMG direkomendasikan buy, kemudian ada Medco juga direkomendasikan buy 560 dan 480, dari properti ada BSDE buy on break, resistennya di 500, stop lossnya di 432. Astra Internasional juga masih direkomendasikan, tampaknya resistennya diproyeksikan ke 5750, stop lossnya ada di 5100. 4 saham pilihan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita lanjutkan kembali Pak. Ya, batubara tampaknya direkomendasikan juga ini Pak Audi, ITMG. Analisisnya seperti apa Pak? Ya, kalau untuk ITMG memang secara pergerakannya ini untuk pekan ini saya lihat juga ada inflow, ada net inflow dari foreign dengan transaksi juga cukup lumayan besar. Lalu kalau kita lihat secara pairnya memang ITMG ini masuk yang cukup rendah dibandingkan dengan sejenis. Jadi memang secara chart saya suka dengan secara PI dibandingkan dengan sektor sejenis juga masih cukup murah. Jadi saya pikir ini titik momentum yang masih cukup baik untuk ITMG, ditambah lagi memang saya yakin untuk tahun ini emiten batubara itu akan membukukan jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pembukuan tahun 2020 dengan seiring dengan kenaikan dari harga komoditas itu sendiri. Oke, ini di 2021 ini menyisakan tinggal di kuartal 4 nih Pak ya. Kita sudah memasuki di September 2021. Kemudian Medco juga Anda rekomendasikan buy, resistennya di 560, stop lossnya di 480. Nah, kebetulan di WhatsApp interaktif kami juga mempertanyakan saham Medco. Kita akan coba sapa, ada Clara di Jakarta. Terima kasih sudah bergabung. Medco mau masuk support dan resistennya dan juga prospek ke depannya. Kebetulan sekali ini Pak Audi. Ya, oke, boleh. Ini mungkin kita lihat juga dari sektornya, kalau misalnya untuk Medco memang jauh dipengaruhi dari harga komoditas minyak ya. Kalau kita lihat harga Brent oil juga masih terus membukukan kenaikan, masih mengalami pertumbuhan dengan seiring adanya permintaan akan minyak itu sendiri. Dan kalau kita lihat dari Medco-nya, memang secara posisi kalau kita lihat on weekly, ini posisinya sudah mulai ada rebound dan terbentuk rebound di supportnya itu memang masih cukup dijaga itu di level 480. Jadi memang untuk saat ini boleh diperhatikan, boleh ambil posisi untuk masuk ya dengan batasan tadi adalah di 480. Jadi even masih di atas yang 480, saya pikir untuk Medco peluang untuk minggu depan masih sangat terbuka sekali untuk menguat, dengan targetnya adalah target pertamanya adalah di 560 untuk resisten. Baik, saham pilihan yang ketiga dari properti ada BSDE, di penutupan sesi kedua juga ditutup di zona hijau. Pak Audi, analisis Anda? Ya, kalau untuk BSDE ini sebenarnya secara technically juga untuk weekly-nya ya, untuk secara weekly-nya ini posisinya sangat bagus sekali. Kenapa? Karena kalau saya lihat di sini secara jangka yang agak lebih panjang, BSDE itu sebenarnya masih dijaga di level 885. Kalau kita perhatikan dari bulan Agustus ini dari bulan September sampai dengan sekarang itu belum pernah dia turun ke bawahnya 885, dan hari ini dengan pekan ini ternyata dia berhasil rebound. Jadi saya pikir ini adalah salah satu indikasi sudah mulai adanya minat lagi para investor ke sektor properti yang memang cukup tertekan dengan adanya pembatasan itu sendiri. Dan untuk level target untuk BSDE resistennya adalah ke 5. Kalau untuk BSDE untuk target terdekatnya saat ini adalah ke level 1070 itu untuk yang paling dekatnya. Jadi memang masih cukup lumayan spreadnya. Tapi selama masih di atasnya BSDE, di atasnya level 885, saya pikir sih masih cukup consider untuk beli. Baik, ini masih dari sektor properti ini Pak Audi. Kita akan coba sapa Bapak Santoso yang ada di Kediri. Asri, aduh saya di prank ini Pak, sempat naik tadi 189 tapi penutupan turun tajam. Ini dari sisi teknikalnya memang tadi sempat mengalami penguatan signifikan 189 tapi tertekan jelang penutupan sesi kedua
Bagaimana analisis Anda ini dengan pola pergerakannya? Sudah ambil di 190 Pak Audi. Ya, kalau untuk Asri ini memang agak cukup volatile ya dibandingkan dengan emiten properti yang lainnya. Dia memang kalau kita lihat di sini average range-nya ini sekitar 4% ke atas. Jadi memang cukup fleksibel dia untuk bergerak signifikan naik turunnya. Jadi kalau untuk posisi saat ini sebenarnya masih cukup bagus. Kenapa? Karena dia sebenarnya kemarin itu sudah lewat dari 164, saya pikir itu jadi satu titik kunci yang cukup bagus untuk Alam Sutera. Ternyata hari ini lanjut, tapi penutupan masih turun. Untuk saat ini masih boleh coba di hold dulu ya, dengan level supportnya coba dijaga selama masih di atas 164 sih saya masih consider untuk Asri bisa berpeluang naik ya. Tapi kalau ternyata dia kembali turun ke bawah 164, itu saya pikir kecenderungan dia akan bergerak sideways lagi. Baik, Pak Santoso di Kediri 189, 90 ambil posisi, masih cukup jauh dari level support di 164. Kemudian saham pilihan yang terakhir ada Astra Internasional. Anda juga rekomendasikan Pak Audi, tapi dari sisi resistennya cukup tinggi di 57 ini. Tapi kita akan coba sapa penelpon terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan siapa di mana? Ya, tampaknya masih belum terhubung Pak Audi. Untuk Astra, Pak, Anda juga rekomendasikan target price-nya cukup tinggi di 57? Ya, betul. Karena kalau untuk Astra sebenarnya hari ini buat saya ada sedikit dorongan yang cukup menarik ya. Karena dia berhasil lewat level 5.300 dan tutupan di 5.350. Untuk pekan depan seharusnya jika memang dia tidak balik lagi ke bawahnya, setidaknya di bawah 5.300, saya pikir sih ini akan menarik untuk pekan depan ya pergerakannya. Ditambah juga di sini ada dorongan volume transaksi yang cukup meningkat. Jadi saya pikir masih bisa terbuka peluangnya. Ya tadi level 5.700 sebenarnya buat saya masih reasonable ya. Karena kalau kita lihat 5.700 itu sebenarnya tidak terlalu jauh, dan kalau kita bandingkan dengan pergerakan sebelumnya, memang biasanya Astra itu sekitar 6.000 justru. Betul. Jadi memang masih cukup berpeluang untuk Astra. Tapi hati-hati untuk Astra ini support yang perlu dijaga ya, baik-baik itu adalah di 5.100 dulu deh. Even masih dia turun ke 53 tapi dia tidak jebol ke 5.100, itu saya pikir masih bisa di hold dulu. Baik, target dari 57 ini sampai kapan nih Pak? Ya, kalau untuk saya lihat dari pergerakannya Astra ini kemungkinan besar bisa sampai dengan 1 bulan ya. Memang dia tidak bisa dalam beberapa hari dia langsung naik. Cuman kalau untuk target mungkin diperkirakan di bulan September ini akan menjadi, kalau misalnya sampai di 57 itu kemungkinan besar sampai dengan di bulan. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan, ITMG, Medco, BSDE, kemudian juga Astra Internasional, dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Audi, kita akan coba jawab pertanyaan Bapak Victor yang ada di Malang ini, BRMS di 86 Pak. Analisis Anda untuk BRMS? Ya. Untuk BRMS sebenarnya masih belum, buat saya masih belum cukup menarik ya. Tapi untuk saat ini jika memang sudah ada posisi, ini sangat perlu hati-hati dan consider sekali di level 80 ya. Jika sudah ada posisi, tolong benar-benar diperhatikan. BRMS jika dia turun ke bawah level 80 ini saya pikir akan menjadi downtrend. Kenapa? Karena dia menembus level terendahnya itu di sekitar di bulan Juni. Jadi ketika dia turun ke bawah 80, artinya dia membentuk new low dibandingkan dengan bulan Juni. Bagaimana pola pergerakannya Pak Audi ketika dari emiten pertambangan batubara lainnya, khusus yang big cap ini hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan? Ya, sebenarnya kalau kita lihat satu sisi memang betul, secara jika komoditas itu naik akan berdampak positif terhadap emitennya. Tapi kalau kita lihat dari sisi fundamental perbandingan rasionya, tadi seperti saya bilang secara PE-nya itu saya lebih menyukai memang ITMG dibandingkan dengan BRMS. Kalau diperhitungkan memang jauh lebih murah. Ini kita lebih murah dibandingkan dengan BRMS. Jadi memang mungkin secara pembukuannya ini yang perlu diperhatikan sekali. Tapi kalau untuk secara teknikalnya masih dalam posisi downtrend, tapi kalau dia break lagi ke bawah 80 itu saya pikir akan menjadi posisi yang kurang baik. Baik, selanjutnya kita ke Jakarta Barat, Pak Audi. Kita akan coba sapa Bapak Tony. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. BTPS support dan resistennya baru mau masuk. Catatannya adalah BTPS hari ini penguat di 3,52%, 2940, Pak Audi. Yes, pekan yang bagus untuk BTPS, ditambah lagi pekan ini juga
terjadi inflow setelah kemarin pekan sebelumnya dan beberapa pekan yang lalu masih terjadi penahanan. Dan kalau kita lihat secara historicalnya, memang di sini dia masih membentuk level yang cukup menarik untuk BTPS. Dan untuk ambil posisi, saya masih bisa sarankan boleh ambil posisi, tetapi perhatikan untuk level supportnya yang perlu dijaga adalah di 2.800. Jadi boleh ambil posisi di sekitar sekarang 29 sampai dengan 2.900, 2.940 sampai 2.900, tapi benar-benar dijaga di level 2.800 untuk batasnya. Dengan untuk level resistennya, untuk level pertamanya itu adalah di level 3.100, dan jika dia tembus maka target berikutnya sampai dengan 3.300. Baik, Bapak Tony di Jakarta Barat PTPS, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Audi, kita akan jeda kembali, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.